Selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita Donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go! Emperor Collegium dan anggota dari Invincible Society. Begitu dia tiba, itu memulai seluruh rangkaian peristiwa. Sorak-sorai memenuhi Sage Monarch City dan kembang api meledak di langit. Suasananya adalah kegembiraan dan kegembiraan. Parlemen tetua yang mengelola benua terdiri dari saudara kandung Yang Qi, termasuk Li He dan banyak lainnya, dan mereka segera mengadakan perjamuan besar. Para pemimpin dari 9 prefektur diundang serta perwakilan dari kota yang tak terhitung jumlahnya dan bahkan banyak rakyat jelata yang beruntung. Lagi pula, kebanyakan orang belum pernah mendengar tentang Titan Emperor Collegium, tetapi kabar itu dengan cepat diumumkan oleh tokoh-tokoh pemerintah. Tidak butuh waktu lama sebelum semua orang tahu bahwa Yang Qi telah bergabung dengan lembaga pendidikan tertinggi dalam sistem planet 4 liar. Dibandingkan dengan Collegium, benua Quick Fajar dan Gunung Gantung sama pentingnya dengan semut. Itu berarti benua Sage Monarch sekarang memiliki pelindung yang kuat untuk diandalkan. Siapapun yang ingin menimbulkan masalah perlu memikirkan semuanya dengan hati-hati, jangan sampai mereka menghadapi murka Titan Emperor Collegium. Saat perjamuan berlangsung, bahkan orang-orang yang tidak minum pun merasa mabuk karena kegembiraan. Pada satu titik, Yang Zhan berkata, "Kier, ayo, minum denganku. Aku tidak pernah bisa membayangkan bahwa hari seperti ini akan datang. Anda mungkin juga menjadi abadi dari surga. Siapa yang mengira naga sejati akan muncul dari tempat kecil dan tidak penting seperti Yan Haven?" Dengan itu, mereka minum bersama. Menyeka bibirnya, Yang Zhan melanjutkan, "Tidak lama setelah kamu pergi ke Titan Emperor Collegium, ibumu datang ke Sage Monarch City untuk berkunjung dan akhirnya aku bisa bertemu kembali dengannya, Ai. Saya hampir tidak tahan memikirkan hari-hari awal ketika saya pertama kali bertemu dengannya. Lupakan masa lalu, ayah," kata Yang Qi dengan senyum tipis. "Berpikir tentang masa depan. Anda akan hidup selamanya, Anda tahu. Dapatkah Anda membayangkan bagaimana rasanya mengalami kebahagiaan puluhan demi puluhan ribu tahun? Apakah ibu melakukan beberapa pekerjaan untuk meningkatkan benua Sage Monarch? Tampaknya bagi saya bahwa ruang abu-abu lebih kuat dari sebelumnya, mungkin karena kekuatan demi immortal." "Anda benar sekali, Tuan Yang Qi," kata Kaisar Hantuyama. "Sekarang, kepamahadewanya bukanlah tindakan, karena basis kultivasi Yang Qi jauh melebihi miliknya." Kaisar Hantuyama sudah mulai mencari pencerahan dari langkah ke-9, menempatkan dia sangat dekat dengan menjadi epik saga Sage. Tapi dia bisa merasakan bahwa Yang Qi bisa memberinya cedera parah dengan sedikit usaha, cukup untuk melumpuhkannya sepenuhnya. Bunda Suci yang dimuliakan datang untuk tur inspeksi. "Tuanku, dia sadar bahwa Anda ingin mengubah benua menjadi sebuah planet, dan karena itu dia menggunakan kekuatan dewa dari banyak surga dan mengirimkannya jauh ke dalam formasi mantra kekacauan utama. Karena itu, energi Paleokeos menyatu lebih dalam dengan benua dan meningkatkan esensinya 10 kali lipat. Hukum magis lebih stabil dan biji bawah tanah bahkan lebih banyak. Bahkan permukaan tanah telah berubah menjadi tanah roh." Kaisar Hantuyama tampaknya tidak kekurangan pujian untuk Bunda Suci. Yang Qi membuka mata tuannya dan melihat sekeliling untuk melihat energi vital primal chaos dan hukum magis abadi di dalam kekosongan di sekitarnya. "Iya, ibu benar-benar telah menciptakan fondasi utama untukku. Di masa lalu, benua Sage Monarch adalah sebuah kolam kecil, tapi sekarang berubah menjadi danau. Dan itu berarti bahwa itu bisa menahan tingkat kekuatan yang lebih besar. Kurasa aku tidak perlu khawatir lagi sekarang," pikirnya. "Untuk saat ini, saya akan melakukan segala daya saya untuk memperluas tanah yang ada. Saya belum bisa mengubah benua menjadi planet, karena saya tidak memiliki cukup kekuatan yang dibangun. Selain itu, saya membutuhkan lebih banyak lahan untuk dikerjakan, mungkin ribuan kali lipat dari yang saya miliki sekarang. Hanya dengan begitu aku bisa mengubah tempat ini menjadi planet seperti benua gempa fajar, dan juga membantu anak abadiku menjadi demi immortal." Setelah perjamuan berakhir, Yang Qi pergi ke meditasi terpencil. Hal pertama yang dia lakukan adalah mengeluarkan semua harta karun, batu roh, bahan kerajinan, dan bejana listrik yang telah dia kumpulkan. Kemudian dia membentuk formasi mantra yang sangat besar di dataran di luar kota Sage Monarch, sebuah formasi yang sesuai dengan kekuatan God Mammoth penghancur neraka dan dewa-dewa neraka kuno. Juga hadir dalam formasi adalah Kanselir Sun Moon, Yang Chao Guang, Hua Tianxiong, orang bijak agung lainnya, dan semua saudara dan saudari sumpahnya. Ini adalah tokoh inti di benua Sage Monarch,
dan mereka hadir untuk menawarkan bantuan. Kier, apakah kamu berencana untuk mendorong benua ke tingkat yang lebih tinggi? Yang San bertanya. Ibumu berkata bahwa ada banyak aktivitas di sistem planet 4 liar baru-baru ini dan bahwa dunia abadi sedang bergerak. Mempertimbangkan berita bahwa benua Sage Monarch kita berada di perbatasan sistem planet, itu membuat kita menjadi batu loncatan yang sempurna untuk invasi apapun. Itu akan menjadi bencana bagi kami. Saya punya rencana untuk menghadapi situasi ini, kata Yang Qi dengan tenang. Saya awalnya berharap untuk menjadikan benua itu bagian dari domain bijak saya. Sayangnya, tingkat kultivasi saya masih terlalu rendah untuk itu dan saat ini, saya tidak dapat mencapai terobosan apapun. Untungnya, saya memperoleh embrio abadi yang dengan cepat naik ke tingkat tinggi. Hari ini, saya akan meletakkan sisa-sisa iblis untuk membuat jalan bagi legiun para dewa. Biarlah daging dan darah neraka dipersembahkan kepada mereka sebagai korban. Gemuruh. Dengan lambaian tangannya dia mengaktifkan formasi mantra, menyebabkan pagoda Kaisar Agung naik ke udara, bersinar dengan banyak motif abadi. Tangisan seperti bayi bisa terdengar dan anak abadinya muncul, terbang ke tengah formasi, dikelilingi oleh harta magis yang tak terhitung jumlahnya seperti busur pengubur surga, panah pembuang surga, dan skif skala naga emas. Yang Qi mengambil semua harta dan bahan yang telah dia kumpulkan dan memberikannya kepada anak abadi dalam formasi mantra. Yang benar adalah, mengingat tingkat basis kultivasinya, dia sebenarnya tidak membutuhkan harta magis. Dia sendiri adalah senjata paling kuat dalam pertempuran, karena dia bisa mengoyak iblis kuno, menghancurkan surga, menghancurkan neraka, dan memanggil aula surga. Ayo maju, portal neraka. Portal meledak menjadi di belakangnya. Itu sekarang terbentuk dari tulang dan paku yang tak terhitung jumlahnya, dan berceceran dengan darah dewa iblis. Semua orang yang hadir adalah teman dekat atau anggota keluarga Yang Qi, dan dengan demikian, mereka agak akrab dengan basis kultivasinya dan fakta bahwa dia bisa memanggil iblis-iblis dari neraka. Karena itu, mereka tidak terkejut dengan apa yang mereka lihat. Segera, ratapan dan lolongan melayang keluar dari portal neraka. Saat portal terbuka, musim hujan neraka meletus darinya diikuti oleh pasukan iblis-iblis. Yang memimpin adalah gelombang tak berujung dari iblis-iblis perunggu, seperti belalang, semuanya di tingkat legendaris. Sepertinya mereka semua sudah mati untuk melancarkan kampanye perang di alam semesta itu sendiri. Namun, setelah muncul dari portal neraka, dan sebelum mereka bisa melakukan satu hal, mereka meledak dan energi intisari mereka tersedot ke dalam formasi mantra, tidak meninggalkan apapun kecuali mayat yang hancur. Jeritan terdengar saat jutaan demi jutaan iblis-iblis perunggu meledak, sampai gunungan mayat terlihat di mana-mana. Terserap, Yang Qi berkata, melambaikan jarinya. Seketika, sebuah lubang hitam muncul yang menyedot semua mayat. Biarkan mayat iblis ini digunakan untuk menciptakan sesuatu yang mulia. Yang Qi terbang ke udara saat portal neraka tumbuh lebih besar, mencapai ketinggian puluhan ribu meter, dan lebar penuh 1000 kilometer. Kemudian, lebih banyak iblis-iblis keluar dari dalamnya. WHIZZZ. Setan paleo emas muncul, tetapi segera meleleh dan menjadi bagian dari tanah itu sendiri. Lebih banyak iblis paleo emas keluar, gerombolan mereka yang menutupi langit, dan mereka semua melakukan hal yang sama. Para pengamat bisa merasakan segala macam hukum magis yang bermain, menyebabkan transformasi ke benua Raja Sage secara keseluruhan. Mayat para dewa iblis benar-benar digunakan untuk membentuk kembali tanah di bawah kaki mereka. Yang Qi terus memanggil segala macam iblis-iblis, termasuk iblis kambing bertanduk, iblis Minotaur, iblis Warduel, iblis kegelapan, dan bahkan Asura. Ini adalah iblis-iblis Great Sage, tetapi mereka semua mati segera setelah mereka muncul di tempat terbuka. Tiba-tiba, teriakan serak terdengar dari salah satu saudara angkat Yang Qi, Jun Tianchou. Karena fluktuasi kekuatan dan pengadukan hukum magis, sesuatu terjadi. Tanpa peringatan apapun, kilat mulai menimpanya. 1. Meskipun dia masih seorang legendaris, dia baru saja mencapai terobosan, melompat dari transformasi ketiga hingga ketujuh. Itu adalah lompatan 4 level lengkap, yang merupakan keajaiban. Kembali pada masa benua kaya subur, adalah hal yang sulit bagi legendaris untuk mencapai terobosan, sampai pada titik di mana orang-orang seperti itu dianggap jenius. Terkadang, orang membutuhkan 1000 tahun untuk mencapai bahkan satu terobosan. Tapi sekarang, Jun Tianchou naik secepat roket yang meluncur ke langit. Mungkin itu bahkan bisa dianggap sebagai kecurangan kultivasi. Gemuruh, neraka besar muncul, darahnya begitu kuat sehingga memancarkan aura kematian yang jelas. Ini tidak lain adalah langkah kelima Light King Infernal, diseret dari kedalaman neraka oleh Yang Qi.
Kaisar Hantu Yama mengeluarkan jeritan naluriah, dan hampir berlutut dalam pemujaan lagi pula. Dia adalah iblis-iblis dari neraka, jadi untuk melihat bangsawan seperti ini dalam bentuk Infernal Fog hampir terlalu sulit untuk dia tangani. Di neraka, sistem peringkat ditegakkan dengan ketat dan ketika orang-orang dengan darah tinggi bertemu dengan mereka yang memiliki darah rendah, yang pertama akan menekan yang terakhir sampai tingkat tertinggi. Namun, begitu neraka yang kuat muncul, Yang Qi melambaikan tangannya, mengubahnya menjadi darah kental yang mengalir ke tanah. Prosesnya berlanjut dengan lebih banyak Infernal Sage Agung, yang dapat dia panggil berkat keilahiannya yang baru lahir berlindung di neraka Mahanata. Sayangnya, terlepas dari kenyataan bahwa dia bisa memanggil entitas seperti itu dari sana, dia tidak bisa menggunakan portal neraka untuk bepergian ke sana. Banyak pesawat yang kuat seperti itu mudah untuk pergi, tetapi sulit untuk dimasuki. Dalam hal itu, mereka seperti kota Fana, yang membiarkan warganya pergi dengan bebas, tetapi akan secara ketat mengontrol pintu masuk. Dan dengan demikian, Yang Qi memanggil aliran iblis-iblis dan menggunakan tulang mereka untuk menciptakan kemuliaan bagi legiun para dewa. Satu langkah kelima iblis-iblis Sage besar demi satu dibantai dan dimasukkan ke benua Sage Monarch. Kaisar Hantu Yama benar-benar tercengang, tetapi pada saat yang sama berhasil menghitung berapa banyak iblis-iblis Sage besar yang dikorbankan. 1000, 2000, 5000, Mahadewaku, jangan bilang kalau dia benar-benar akan membangun planet dengan mayat iblis-iblis. Mayat iblis yang tak terhitung jumlahnya sedang dituangkan ke benua Sage Monarch. Akibatnya, perbatasannya berkembang pesat di langit berbintang. Orang-orang biasa dan pembudidaya di tanah dapat merasakan bahwa perubahan besar sedang terjadi. Untungnya, itu adalah ekspansi yang sangat tenang dan damai, tanpa gempa bumi, gunung berapi, atau sejenisnya. Setelah beberapa hari dan malam berlalu, benua Sage Monarch sepenuhnya 100 kali lebih besar dari sebelumnya dan terus tumbuh lebih besar. Meskipun masih tidak bisa dibandingkan dengan benua Kuik Fajar, dan belum siap untuk menjadi planet, substruktur, esensi, medan, perlindungan, dan ruang abu-abunya semuanya telah meningkat. 1. Dari jauh di langit berbintang, itu tampak seperti benua besar di dalam kehampaan, dikelilingi oleh titik-titik bijak yang berkilauan dan berdenyut dengan kekuatan. Ruang abu-abunya sedang dalam proses tumbuh, dan terus-menerus menyerap kekuatan spasial dari sekitarnya. Berapa banyak mayat iblis-iblis yang telah diserap ke dalam benua dalam prosesnya. Yang Qi kehilangan jejak, tetapi bukan Kaisar Hantu Yama. 30.000 iblis-iblis Sage Agung diserap ke benua Sage Monarch. Dia benar-benar menggunakan mayat iblis yang tak terhitung jumlahnya untuk menciptakan tanah milik Legiun Dewa. Bahkan jika Anda menggabungkan semua orang bijaksana hebat yang berasal dari benua kaya subur dan benua barat, berapa banyak yang akan ada mungkin bahkan tidak 3000. Itu perkiraan yang bagus. Lagi pula, sebelum Yang Qi menaklukkan dan menyatukan dua benua, benua kaya subur hanya memiliki 4 rektor institut dan kaisar dari dinasti leluhur Sage. Apa yang ditunjukkan adalah bahwa energi vital dari benua itu sendiri terlalu lemah untuk mendukung lebih dari 5 orang bijak agung. Bagi seseorang untuk mencapai tingkat Sage Agung diperlukan banyak waktu dan akumulasi besar energi vital. Sayangnya, energi vital di benua kaya subur telah sangat terbatas, dan mulai berkurang selama bertahun-tahun. Itulah mengapa semakin sedikit orang bijak hebat yang bangkit. Namun, Yang Qi baru saja mengubur sisa-sisa 30.000 iblis-iblis Sage Agung di tanah di sekitarnya, menggunakannya untuk meningkatkan energi vitalnya dan melahirkan aliran energi yang jauh lebih kuat di dalam benua itu sendiri. Jumlah grid Sage akan dibatasi di lokasi tertentu, bukan hanya karena kualitas energi vital, tetapi juga jenis aliran energi yang diciptakan oleh esensi dunia. Sebuah benua dalam beberapa hal adalah makhluk hidup, dan jika itu melahirkan terlalu banyak ahli top, yang kemudian mulai bertarung di antara mereka sendiri, itu dapat menyebabkan kehancuran yang meluas. Oleh karena itu, sebuah benua akan membatasi jumlah orang bijak hebat untuk melindungi dirinya sendiri. Karena kontrol ketat atas jumlah ahli, tidak mungkin bagi benua kaya subur untuk menghasilkan demi immortal. Bagaimanapun, seorang demi immortal akan cukup kuat untuk menghancurkan seluruh benua dengan hampir tanpa usaha, atau bahkan mungkin secara tidak sengaja. Tidak mungkin sebuah benua akan menghasilkan entitas yang dapat menyebabkan kehancurannya sendiri. Sebenarnya, sejujurnya, bahkan langkah ketujuh dari level Grid Sage secara teknis terlalu kuat. Itulah sebabnya, melalui keberuntungan yang ditemui kanselir demi immortal dalam perjalanannya di luar benua kaya subur, dia akhirnya meningkatkan keilahiannya yang baru lahir di lokasi lain. Kalau tidak, dia tidak akan pernah bisa mencapai langkah ketujuh. Biasanya, peningkatan keilahian seseorang yang baru lahir di benua,
planet, atau pesawat akan menjadi kunci untuk berhasil meningkatkan tingkat kultivasi seseorang. Jadi siapapun yang menyembunyikan keilahian mereka yang baru lahir di benua kaya subur tidak akan pernah bisa melampaui langkah ke-6 dari tingkat sage besar. Adapun benua Quick Down, perlindungan di sana akan membatasi kapasitas seseorang ke tingkat demi immortal. Berlindung di pesawat abadi seperti Titan Emperor Heaven akan memungkinkan seseorang untuk mendorong kultivasi mereka ke tingkat penghancuran. Dan tentu saja, Yang Qi memiliki keilahiannya yang baru lahir berlindung di neraka Mahanata, sebuah pesawat kuno dan yang paling megah dari semua neraka, tempat yang pernah berperang melawan legiun para dewa. Siapa yang tahu batasan apa yang akan ditempatkan pada keilahian yang baru lahir yang berlindung di sana lagi pula, di Heltongwe, Mahanata berarti agung, dan jelas hanya entitas termegah yang bisa bangkit dari neraka termegah. Fakta bahwa 30.000 iblis-iblis sage agung sekarang dikuburkan di benua sage monark menyiratkan bahwa itu secara teoritis dapat memungkinkan 30.000 sage besar ada. Itu belum lagi fakta bahwa beberapa iblis-iblis yang dibantai memiliki darah yang sangat kuat, seperti Infernal Fog, yang merupakan bangsawan di antara iblis-iblis. Namun, Yang Qi belum selesai. Dia terus memanggil lebih banyak iblis-iblis di tingkat sage agung. Bagaimanapun, neraka seperti dunia abadi, di mana mereka diberi peringkat, dan neraka Mahanata adalah salah satu peringkat tertinggi. Tempat lain, seperti neraka euforia, api terik, es dingin, atau lubang lumpur, tidak mungkin bisa dibandingkan. Sayangnya, basis kultivasi Yang Qi membatasi pertumbuhan iblis spora, yang pada gilirannya berarti dia hanya bisa memanggil sage agung langkah kelima. Bahkan fakta bahwa anak abadinya memiliki basis kultivasi langkah kelima tidak membantu, karena anak abadinya tidak dapat memanggil portal neraka. Hanya diri sejati Yang Qi, dengan segel legiun dewa, yang mampu menggunakan kekuatan seperti itu. Iblis-iblis mengalir seperti pasir, memperkuat benua sage monark, memberinya kekuatan, dan menyebabkan esensinya berkembang. Pada saat yang sama, itu menyebabkan badai angin dan kilat naik di kedalaman benua. Angin mewakili kelembutan dan kilat mewakili kekerasan. Dan kombinasi kelembutan dan kekerasan mewakili keabadian. Dengan ekspresi yang benar-benar bingung, Kaisar Hantu Yama terus menghitung dengan nada pelan. 40.000, 50.000, 60.000, 70.000. Jumlahnya naik lebih tinggi dan benua sage monark terus bergetar dalam, sampai aliran cahaya bintang muncul di kedalamannya. Itu menjadi pusaran yang merupakan tanda awal pembentukan sistem planet baru. Jelas, benua sage monark memiliki potensi untuk menjadi, bukan hanya sebuah planet, tetapi sebuah sistem planet yang lengkap. Itu bisa menjadi kumpulan dunia yang besar dan luas seperti sistem planet Yore Wild itu sendiri. Benar, fragmen hati Yore Wild. Yang Qi tiba-tiba berpikir. Dengan pikiran, dia mengekstrak fragmen hati dari God Legion Paradise dan mengirimkannya ke pusaran cahaya bintang jauh di dalam benua. Jika saya bisa mendapatkan semua fragmen hati liar dahulu dan menyatukannya, apa artinya itu bagi potensi benua Raja Sage? Tiba-tiba, dia dipenuhi dengan ambisi untuk melakukan hal itu. Dengan semua pecahan hati, serta harta apapun yang mungkin dia temui di Myriad Worlds Monarch Chart, sepertinya sangat mungkin dia bisa mengubah benua Sage Monarch menjadi sistem planet. Mungkin itu tidak akan sehebat Yore Wild lama, tapi mungkin itu akan cukup baginya untuk mencapai tingkat demi immortal dengan cara itu. Mustahil untuk mengatakan betapa sulitnya baginya untuk akhirnya mencapai tingkat demi immortal. Namun, satu hal yang pasti dia harus mengalahkan banyak sage agung langkah ke-8 dan mengambil sage motes mereka untuk digunakan sebagai bahan bakar. Begitu dia menjadi demi immortal, dia akan memiliki kekuatan yang mengguncangkan surga, menghancurkan bumi, cukup untuk merobek surga, memasuki dunia abadi, dan memiliki kekuatan yang menandingi seorang demoliser. Anak abadi. Setelah menyerap 100.000 grid sage iblis-iblis dan terlalu banyak legendaris untuk dihitung, benua sage monark berhenti berkembang. Itu tergantung di sana dalam kehampaan, gunung-gunung menjulang di atasnya, berdenyut dengan energi roh yang begitu kuat hingga hampir cair. Pada titik ini, tidak mungkin untuk mengatakan berapa banyak rakyat jelata di seluruh negeri yang telah mengalami terobosan budidaya. Dan mulai sekarang, mencapai level grid sage tidak lagi menjadi mimpi yang mustahil bagi kebanyakan orang. Melupakan level grid sage, sudah jelas bahwa legendaris akan bermunculan seperti bambu setelah hujan musim semi. Berapa banyak iblis-iblis legendaris yang telah dipanggil oleh Yang Qi 1 juta 10 juta bahkan Kaisar Hantu Yama pun tidak bisa melacaknya. Yang Qi tahu hanyalah bahwa, untuk setiap iblis-iblis sage besar, dia telah memanggil ratusan atau bahkan ribuan iblis-iblis yang lebih lemah. Adapun anak abadi, dia terkait erat dengan esensi benua dan telah tumbuh secara signifikan.
Sekarang dia menyatu dengan tanah, dan telah menggunakan item abadi yang disediakan Yang Qi untuk menjadi penjaga utama ruang abu-abu benua. Tanah benua itu seperti butiran kristal kecil yang tak terbatas, yang memancarkan energi roh yang seperti aliran darah emas. Total area yang dicakup oleh benua Sage Monarch sekarang dekat dengan benua Kuik Fajar, dan, dalam hal substrukturnya, itu bahkan lebih padat. Meskipun benua Kuik Fajar memiliki banyak tanah yang kaya energi roh, ia juga memiliki daerah dengan tanah biasa. Tetapi di benua Sage Monarch, semuanya adalah tanah roh. Itu pasti tanah suci budidaya dalam setiap aspek. Sementara Yang Qi berada di tengah-tengah mengubah benua Sage Monarch dengan cara yang sangat signifikan, ada banyak organisasi dan kekuatan yang mengawasi situasi dengan cermat. Tidak terlalu jauh adalah benua Gempa Fajar dan banyak planet satelit yang mengorbit di sekitarnya. Salah satu satelit tersebut adalah kuil kuno yang terletak di perhubungan tersembunyi. Kuil itu sendiri mencakup area seluas puluhan ribu kilometer. Di dalam kuil itu, sepasang mata mengintip ke arah benua Sage Monarch yang kaya energi roh. Putri Suci, benua Sage Monarch tiba-tiba bertambah besar. Di masa lalu, itu bahkan tidak 1/10.000 ukuran benua Kuik Fajar kami. Tapi sekarang lihatlah, saya tidak percaya Yang Qi sekuat itu. Pria ini mengenakan pakaian serba hitam yang menyembunyikan segalanya kecuali matanya. Dia adalah Dewa Ninja, langkah ke-9 epik Saga Sage, namun dia hampir tidak bisa mempercayai apa yang dia lihat. Dia berdiri di samping singgasana, di atasnya duduk Putri Suci Katedral Kuik Dawn. Dia memegang tongkat cahaya bulan di satu tangan, dan memiliki kerudung yang menutupi wajahnya, membuatnya mustahil untuk membaca ekspresinya. Putraku adalah dewa dari surga yang turun ke dunia fana, dan dia bahkan memperoleh medali warisan Raja Pembunuh Abadi. Namun, dia mati di tangan Yang Qi. Yang Qi akan menemui akhir yang tragis, saya katakan itu. Putri Suci, apakah Katedral Kuik Dawn akan secara terbuka bergerak melawannya? Basis kultivasinya sangat tinggi sehingga dia bahkan bisa menginjak langkah ke-9 Great Sage. Tanpa demi immortal, saya tidak melihat bagaimana kita bisa membunuhnya. Dan itu belum lagi bahwa ibunya adalah demi immortal, atau bahwa dia adalah murid dari Titan Emperor Collegium. Dibandingkan dengan Collegium, Katedral Kuik Dawn kami seperti sepotong debu. Jelas, Dewa Ninja telah menjadi waspada untuk bergerak melawan Yang Qi. Aku tahu semua itu, jawabnya. Tapi saya bisa memanfaatkan orang lain untuk melakukan pekerjaan kotor. Dia membunuh putraku, putra mahkota, dan itu harus dibalaskan. Apakah Anda lupa bahwa di luar tepi sistem planet 4 liar adalah sistem planet Megaplexus, yang dikelola oleh Megaplexus Heaven? Apakah Anda memberitahu saya bahwa mereka takut pada Kolegium Kaisar Titan? Yang Qi tanpa henti melemparkan mayat iblis-iblis ke benua Sage Monarch, menggunakannya untuk mendukungnya dan mendorongnya menjadi sebuah planet, atau mungkin, bahkan sistem planet. Saat ini, prioritas utamanya adalah menemukan sumber daya yang cukup untuk membentuk esensi penuh dan inti planet. Dia juga perlu mengumpulkan lebih banyak fragmen hati Yorewild. Dia ingin benua itu menjadi planet seperti benua Kuik Fajar, dan, akhirnya, sebuah sistem planet untuk menyaingi benua Yorewild lama. Dengan begitu, dia bisa memastikan anak abadinya menjadi demi immortal dan benua menjadi dunia kecil yang bisa bergerak sendiri. Jika perang datang ke sistem planet 4 liar dan dunia lain menyerbu, Yang Qi ingin dapat membawa benua Sage Monarch pergi ke tempat yang aman. Untuk saat ini, itu tertanam dalam kehampaan dan tidak dapat dengan mudah dipindahkan. Bahkan jika dia entah bagaimana berhasil mencabutnya dari tempatnya, dia tidak akan bisa memindahkannya terlalu jauh. Surga Legiun Dewanya sangat kuat, tetapi tidak cukup kuat untuk menampung seluruh benua di dalamnya. Saat ini dia baru berada di langkah kedua, dan sayangnya, menjadi Sage Kebangkitan Nirvanik tidaklah cukup. Batasan level kultivasi dasarnya mencegahnya melakukan hal-hal tertentu yang bisa dilakukan oleh Without Limit atau Epic Saga Sage. Setelah menempatkan anak abadinya ke benua Sage Monarch, dia mendirikan sebuah patung besar di tengah benua yang menyerupai dirinya, terbentuk dari tulang belulang iblis-iblis. Itu membuktikan bahwa dia adalah pencipta benua baru ini dan pembawa esensi dan warisannya. Jauh di bawah benua adalah formasi abadi dan energi Paleo Chaos Primal, yang telah dia satukan menjadi satu kekuatan. Benua itu sendiri bersinar seperti matahari, mengirimkan cahaya jauh ke dalam kehampaan untuk menerangi kegelapan dan kesuraman. Pada saat itu, Yang Qi telah mencapai batas dari apa yang bisa dia lakukan. Bagaimanapun, kampung halamannya, benua kaya subur yang lama, dipenuhi dengan banyak rahasia. Banyak organisasi kuat ingin menggunakannya seperti batu loncatan untuk mencapai lokasi lain melalui formasi abadi kuno dan portal teleportasi di dalamnya.
Yang Qi lupa waktu saat dia melakukan pekerjaannya. Bulan telah berlalu. Akhirnya, dia membuka matanya, membiarkan cahaya dewa menyebar. Menggunakan mata Mahadewa, dia bisa melihat semua aspek dari benua itu sendiri. Saat tergantung di sana berkilauan, ia menyedot kekuatan dari lingkungannya dan melahirkan energi roh. Dibandingkan dengan benua Kuik Fajar, itu seperti mutiara yang beristirahat di sana di Rerun Mahadewa sistem planet Yorewild. Tetapi saat ini, Yang Qi senang dengan pekerjaannya. Sekarang saatnya telah tiba untuk mencari Myriad Worlds Monarch Chart, mendapatkan harta karun di dalamnya, lalu bekerja untuk meningkatkan basis kultivasinya. Dengan itu, dia terbang ke dalam kehampaan dan mengepakkan sayap malaikatnya, yang mendorongnya maju dengan kecepatan luar biasa sehingga dia menghilang begitu saja. Tujuannya saat ini adalah sistem planet Coiling Arc. Kakak dan saudarinya dari Invincible Society kemungkinan sudah ada di sana, dengan dia tertinggal beberapa bulan berkat pekerjaan yang telah dia lakukan di benua Sage Monarch. Mempertimbangkan perhitungan yang telah dibuat oleh kakak kedua penatua, sepertinya bagan Raja Segudang Dunia akan segera muncul. Berdasarkan jalur yang telah dia pelajari di Atlas Bintang Kuno, dia yakin bahwa dia bisa mencapai sistem planet Coiling Arc tepat waktu. Sistem planet Fourwild sangat besar, dan dipenuhi dengan planet dan bintang yang tak terhitung jumlahnya. Yorewild berada di utara, tetapi cukup tidak teratur dan kacau, berkat bencana yang telah mengunjunginya di masa lalu yang tidak terlalu jauh. Di luar batas sistem planet adalah kegelapan dan kesuraman luar angkasa, yang membentang entah berapa ratus juta kilometer, bahkan mungkin miliaran. Itu dikenal sebagai Dark True Void, dan itu adalah tugas yang sangat berbahaya untuk melewatinya. Adapun benua Sage Monarch, itu ada di tepi Dark True Void. Berkat apa yang telah dipelajari Yang Qi di Titan Emperor Collegium, dia tahu bahwa itu sebenarnya adalah demarkasi antara area yang diatur oleh Titan Emperor Heaven dan yang diatur oleh Megaplexus Heaven. Saat ini, ada kesepakatan non-agresi antara dua dunia surgawi itu, meskipun Dark True Void biasanya mencegah interaksi apapun. Sejujurnya, Yang Qi tidak terlalu akrab dengan semua bagian dari sistem planet 4 liar yang diatur oleh Kaisar Surga Titan, apalagi surga Megaplexus yang terkenal. Satu-satunya hal yang dia tahu adalah bahwa Spirit Evok datang dari sana, dan bibi susunya telah dibawa pergi ke suatu tempat yang jauh di sana. Setelah Yang Qi menghilang, Dark True Void bergetar ketika armada kapal yang sangat besar tiba-tiba muncul, menuju Rerun Mahadewa sistem planet Yorewild. Armada tersebut terdiri dari ratusan kapal perang yang dirancang untuk melintasi kedalaman ruang angkasa, dengan desain kuno, lambungnya dibuat dari tulang naga dan dilapisi dengan logam seperti perunggu yang ditutupi dengan pola yang rumit. Setiap kapal memiliki panjang puluhan ribu meter, membuatnya cukup besar untuk menjadi kota, dan mereka bersinar dengan cahaya menyilaukan yang menembus kegelapan. Secara keseluruhan, mereka tampak seperti ikan hantu raksasa yang ganas berenang melalui kegelapan luar angkasa. WOOOSH. Getaran gemuruh bergulir dari armada saat berhenti sejenak di tepi Dark True Void. Kapal induknya adalah yang terbesar, kira-kira 2 kali lebih besar dari yang lain. Itu ditutupi dengan titik surga seperti rantai yang telah ditempatkan di sana oleh Demi Immortal. Haluan kapal memiliki tanda, karakter dalam naskah kuno. Bintang Utara, itu adalah nama klan kuat dari Megaplexus Heaven. Di jembatan kapal utama adalah sekelompok pria dan wanita muda yang tampak bangsawan. Salah satunya adalah seorang pria muda kekar dengan rambut hitam panjang, yang berdiri di sana dengan tangan terlipat di belakang, memandang keluar ke area di luar Dark True Void. Kami akhirnya tiba di sistem planet Yorewild, katanya. Pemandangan terbentang di depannya adalah lautan benda-benda langit yang berkilauan samar-samar, lemah dan lemah hingga ekstrim, hampir mematikan. Senyum cemoohan muncul di wajah pemuda itu. Di masa lalu, banyak talenta muncul dari Yorewild. Sulit dipercaya bahwa tempat itu telah tenggelam ke titik terendah. 4 satwa liar di masa lalu adalah liar dahulu, liar sampah, liar brute, dan liar proto. Tapi saat itu, yang terbaik dari mereka semua adalah Yorewild. Semua ahli top di Titan Emperor Collegium berasal dari sana, dan mereka dianggap sebagai musuh utama sistem planet Megaplexus. Untuk melihat bahwa mereka telah terbuang ke tingkat pembusukan ini sebenarnya cukup menyenangkan. Berdiri di sebelah pria muda itu adalah seorang wanita muda yang cantik. Sambil mendengus dingin, dia berkata, "Yah, bukankah itu semua hasil dari rencana Megaplexus Collegium yang disusun dengan hati-hati butuh 30.000 tahun perencanaan untuk memastikan pintu gerbang ke neraka euforia dibuka. Ketika mereka menyerang dengan kekuatan penuh, Yorewild dihancurkan. Satu-satunya halangan adalah bahwa para ahli dari Yorewild entah bagaimana berhasil menutup celah itu." Seorang pemuda lain yang hadir tersenyum penuh semangat.
Yorewild kuno bukanlah hal yang perlu diremehkan. Mereka dilindungi oleh para dewa dan, menurut rumor, melahirkan ahli paling perkasa di masa lalu, orang-orang terkenal yang akhirnya naik ke dunia abadi dan mendominasi 3000 dunia cabai. King Immortal Slayer yang tak tertandingi dan tak terkalahkan bahkan datang dari sana. Sekarang, melalui arus pasang kosmik, kami telah berhasil melintasi Dark True Void dan mencapai Yorewild. Waktunya telah tiba untuk menyelesaikan misi kami. Itu benar, kata pemuda lain di jembatan. Klan Bintang Utara kami adalah salah satu klan teratas di surga Megaplexus, dengan banyak leluhur di masa lalu yang naik ke alam abadi. Sekarang giliran generasi kita untuk mencapai puncak kejayaan yang baru. Menurut laporan intelijen, Myriad Worlds Monarch Chart telah muncul di sistem bintang Coiling Arc, memastikan bahwa intisari dari Titan Emperor Collegium semuanya hilang. Sistem planet Forwild kosong dan siap untuk dicabut. Waktunya telah tiba untuk menemukan medali warisan Raja Pembunuh Abadi. Semua anak muda ini adalah epik saga-sage langkah ke-9, ahli kuat yang memancarkan jejak energi abadi. Jelas, seluruh kelompok berada di ambang mencapai tingkat demi immortal. Saat mereka melanjutkan diskusi mereka, seorang pria parubaya berjalan ke jembatan, memancarkan fluktuasi demi immortal. Senang memiliki begitu banyak elit dari klan Bintang Utara yang berkumpul di satu tempat, katanya. Anak-anak muda semuanya bergandengan tangan dalam sapaan formal. Salam, Paman. 1. Megaplexus Heaven dibagi menjadi 4 benua besar sistem planet Northstar, sistem planet South Palace, sistem planet Westgate, dan sistem planet Eastwall, yang masing-masing dikendalikan oleh klan aristokrat yang kuat. Ini adalah peristiwa penting, lanjut demi immortal. Klan Northstar kami telah mengirim armada kecil kapal perang ini melalui Dark True Void ke sistem planet Yorewild untuk mencari warisan Raja Pembunuh Abadi. Kita harus mendapatkan semua pecahan medali itu. Raja Pembunuh Abadi menaklukkan 3000 dunia dan membantai makhluk abadi seperti mereka adalah guk-guk. Seharusnya, dia bahkan berdiri di hadapan legiun para dewa. Meskipun dia terbunuh pada akhirnya, tidak ada keraguan bahwa dia benar-benar tak tertandingi dan tak tertandingi. Medali warisannya mengandung aliran energi yang sangat besar dan timbunan harta karun. Dengan mereka, klan Bintang Utara kita dapat naik ke tingkat yang lebih tinggi dan merebut kendali dunia fana. Itu benar sekali, Paman, kata salah satu elit muda. Bagaimana pertemuan Anda dengan para tetua, Pak? Apakah Anda mengetahui lokasi target pertama kami di mana tepatnya pecahan medali itu? Kami memiliki beberapa petunjuk, tentu saja. Saat kami melanjutkan, kami akan menjarah sumber daya di sana-sini. Meskipun benua Yorewild terfragmentasi, masih ada beberapa tempat dengan simpanan harta karun yang mengesankan. Saat kami melakukan pencarian dan menjarah penduduk setempat, kami akan mengambil bijak agung dan demi immortal yang kami temukan sebagai tawanan dan menyerahkan mereka untuk hadiah ketika kami kembali ke sistem planet Megaplexus. Darah liar orang-orang dari Yorewild banyak dicari di rumah. Kecepatan penuh menuju Yorewild. Armada dengan cepat terbang keluar dari Dark True Void dan masuk ke sistem planet Yorewild. Ledakan. Tiba-tiba, salah satu kapal perang menabrak planet mati, yang hancur dan mengirimkan gelombang kejut energi yang diserap kapal perang. Di masa lalu, dunia kecil itu pernah berisi sejumlah biji mahal, tapi sekarang hanya puing-puing. Tiba-tiba, salah satu sage agung muda melihat benua sage monark, berkilauan seperti permata di tepi sistem planet Yorewild. Paman, lihat. Apakah kamu lihat di depan? Ini adalah sebuah benua. Itu terlihat penuh dengan energi roh, seperti tanah suci kultivasi. Dibandingkan dengan sisa sistem planet Yorewild yang runtuh dan tidak teratur, benua sage monark sebenarnya cukup menarik perhatian. Itu jauh lebih besar dari lokasi rata-rata, hampir seperti sebuah planet. Dan meskipun itu belum menjadi planet penuh, dalam banyak hal, ia sebenarnya melampaui sebagian besar planet lain. Benua Kuik Fajar tidak terlalu jauh, tetapi tampak agak kurang bersemangat dibandingkan. Di Protowild, Wastewild, dan Brutewild, lokasi seperti ini tidak akan terlalu terlihat. Tetapi dalam sistem planet Yorewild yang hancur, itu seperti mutiara yang duduk di atas debu. Orang-orang di anjungan kapal armada Northstar semuanya cukup terkejut. Bukan planet yang buruk, energi roh yang berlimpah, serta banyak kekuatan hidup. Sebenarnya ada surga Motes di sana. Dan lihat Motes bijak, sisa-sisa orang bijak agung berlimpah di tanah di sana. Aku tidak percaya tempat seperti ini benar-benar ada di Rerun Mahadewa Yorewild. Menakjubkan, benar-benar luar biasa. Yah, kita harus mengambilnya. Pasti ada banyak sumber daya budidaya yang bisa didapat, dan orang-orang di sana akan mendapatkan harga yang mahal di rumah.
Tawanan dengan darah Yorewild adalah subjek yang sempurna untuk diubah menjadi ksatria kematian. Tunggu, kata salah satu pemuda, suaranya bergetar karena takjub. Ini sebenarnya bukan planet, itu hanya sebuah benua. Mustahil, bagaimana ia bisa memiliki begitu banyak energi, tetapi tidak menjadi sebuah planet? Anda hampir tidak pernah melihat situasi ini. Tidak, dia benar, ini belum menjadi planet, itu dalam keadaan kekacauan primal prasurga, dengan banyak potensi untuk pertumbuhan. Men, kita benar-benar beruntung, bukan jika salah satu dari kita para bijak hebat langkah ke-9 menyatu dengan esensi tempat itu dan mengubahnya menjadi sebuah planet, kita akan dapat mencapai tingkat demi immortal. Kita harus menaklukkan benua itu. Dalam sekejap mata, ratusan ahli dalam armada dicambuk ke dalam keadaan kegembiraan yang mendalam. Mereka baru saja memasuki sistem planet Yorewild dan telah menemukan harta yang luar biasa. Ada lebih banyak hal di benua itu daripada yang terlihat, kata demi immortal. Kamu bisa merasakan aura banyak sage agung yang jatuh di sana, hampir seolah-olah tempat itu dibangun di atas mayat mereka. Bagaimana seseorang bisa menciptakan benua dengan cara seperti itu? Apa yang terjadi di sini? Nah, kami datang ke sini untuk menaklukkan dan menjarah, jadi orang-orang di sana ditakdirkan untuk menjadi budak kami. Kirimkan perintah untuk memulai invasi. Iya Pak, aura kuat yang tak terhitung jumlahnya muncul saat para bijak besar bersiap untuk perang. Sementara itu, tidak jauh dari benua Sage Monarch di benua Quick Fajar, banyak pasang mata terkunci pada armada dari klan Northstar. Yang menonjol dalam kelompok itu tidak lain adalah Putri Suci dari Katedral Quick Dawn. Dia bergabung dengan Dewa Ninja, Dewa Musim Dingin, Dewa Oracle, dan Dewa Perang. Juga hadir adalah pendiri dan pemimpin dari seluruh Quick Dawn Katedral itu sendiri, Lord Quick Dawn yang penuh teka-teki, meskipun ia disembunyikan di dalam sesuatu yang menyerupai labu botol. Anehnya, saingan utama dari Quick Dawn Katedral hadir, Dewa Liar dari Grandwild Mansion. Setelah menyaksikan armada Northstar terbang ke tempat terbuka, Dewa Liar mendengus dingin. Jadi mereka melintasi Dark True Void ke sistem planet Yorewild kita yang hancur, dan sekarang mereka akan mengalahkan Sage Monarch kontinen. Yah, Yang Qi hanya bisa menyalahkan impulsifnya sendiri. Saya tidak tahu bagaimana dia melakukannya, tetapi entah bagaimana dia berhasil mengubah benua itu menjadi tanah suci kultivasi. Tampak seperti gambaran keganasan dan pembunuhan berbisa, Dewa Ninja berkata, kau benar, Dewa Liar. Ini adalah kasus menggabungkan kekuatan untuk melawan musuh bersama. Dalam kompetisi pelatihan Gunung Gantung, murid terbaik dan tercerdas kami sama-sama dibunuh oleh Yang Qi, dan sekarang kami akan menggunakan orang lain sebagai senjata untuk membunuh dia dan Bunda Suci Gunung Gantung. Baiklah, kata Lord Quick Dawn dari dalam kehampaan. Bagi kami, ini adalah kasus meminta kulit harimau. Menang atau kalah, semuanya berakhir di sini. Armada Bintang Utara datang ke sini untuk menjarah dan menaklukkan. Meskipun kami memberitahu mereka bahwa kami akan menawarkan bantuan, saya benar-benar yakin bahwa mereka akan kembali pada kata-kata mereka nanti. Setelah mereka mengambil Sage Monarch kontinen, mereka akan datang ke Quick Fajar kontinen. Hadirin sekalian, saya tahu bahwa Anda semua bijaksana dan berpengalaman. Kamu tahu bahwa setiap orang yang lahir di sistem planet Yorewild memiliki darah khusus yang orang-orang dari surga Megaplexus akan bayar untuk mendapatkan batu roh tingkat dewa. Lord Quick Dawn mengendalikan semua dari 3.000 sekte Daois dan ratusan ribu faksi yang lebih kecil di benua Quick Dawn, dan dia memiliki reputasi sebagai individu yang menakutkan. Faktanya, banyak orang dari Gunung Gantung takut padanya. Jika bukan karena dia, ada banyak faksi di antara Demon Folk yang sudah lama menginvasi dan menduduki benua Quick Fajar. Sebaliknya, mereka hanya melakukan bisnis dengan mereka. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Lord Quick Dawn tanya Dewa Perang. Dia adalah seorang pria tinggi besar, mengenakan baju besi, dengan palu perang besar di tangannya. Palu itu seukuran gunung kecil, dan bisa dengan mudah menghancurkan langit berbintang menjadi debu. Dia juga langkah ke-9 epik saga Sage, hanya diambang menjadi demi immortal. Katedral Quick Dawn memiliki 4 aula utama. Aula Ninja, Aula Oracle, Aula Musim Dingin, dan Aula Prajurit. Para Master Aula semuanya adalah orang bijak hebat langkah ke-9. Namun, Putri Suci adalah demi immortal, seperti halnya Lord Quick Dawn. Waktunya telah tiba untuk membuat harimau dan serigala saling membunuh, kata Lord Quick Dawn, sebuah senyuman terdengar dalam kata-katanya. Yang Qi menciptakan benua Sage Monarch dan ibunya, Ibu Suci Gunung Gantung, telah lama datang untuk melihat tempat itu sebagai kuil putranya. Dengan armada Bintang Utara menuju ke benua Sage Monarch, itu adalah kesimpulan yang pasti bahwa dia akan turun tangan untuk mempertahankannya.
Dan ketika pertempuran pecah, siapa yang tahu bagaimana itu akan berakhir. Ketika dua harimau bertarung, setidaknya satu akan terluka. Ketika Sandpiper dan Kerang bertarung, nelayan diuntungkan. Ini adalah rencana yang sempurna. Bunda Suci saat ini memerintah tertinggi di Gunung Gantung. Basis kultivasinya terus meningkat selama bertahun-tahun, sampai pada titik di mana dia bahkan memaksa August Patriarch Mammoth Heaven untuk menundukkan kepalanya. Sekarang klan Bintang Utara telah menyerbu, dia pasti akan bergerak. Sepertinya dia sudah merencanakan semuanya dengan sempurna. Terdengar sangat menyeramkan, dia melanjutkan, Tuan-tuan dan nyonya-nyonya, Anda adalah yang terbaik dari Katedral Quickdown. Dewa liar dari Greenwild Mansion, Anda di sini untuk memberikan dukungan lebih lanjut. Dan 3.000 sekte Daois dan 100.000 faksi yang lebih kecil akan menyediakan persediaan Great Sage yang tak ada habisnya. Waktunya telah tiba untuk mengungkapkan kebenaran. Saya telah lama menguasai esensi dari benua Quick Fajar, dan saya siap untuk memberlakukan operasi Azure Heavens. Ketika saat kritis tiba, saya akan melepaskan kartu truf saya, dan Bunda Suci, Patriark Augustus, dan Armada Bintang Utara semuanya akan dimusnahkan. Dan saya akan mencapai tingkat kekuatan kultivasi yang tak terhitung. Pada saat dia mencapai akhir monolognya, suara Lord Quickdown bergetar, seolah-olah gila. Apa Lord Quickdown? Apakah itu benar-benar rencanamu? Semua orang yang hadir benar-benar terkejut. Dia mendengus dingin sebagai tanggapan. Operasi Azure Heavens awalnya ditujukan untuk putra mahkota. Sayangnya, dia tewas dan kehilangan medali Raja Pembunuh Abadi kepada Yangki. Sayangnya, saya berada di pengasingan ketika peristiwa yang paling tak terduga itu terjadi. Hanya dengan membunuh putra mahkota Yangki tumbuh begitu kuat. Segera aku akan menangkap ibunya dan memaksa Yangki untuk mengembalikan medali Raja Pembunuh Abadi. Saya telah merencanakan semuanya sampai ke detail terakhir, sejauh memikat armada North Star di sini. Segera, kalian semua akan melihat bahwa Lord Quickdown mengendalikan segalanya. Bahkan saat dia berbicara, formasi mantra yang sangat besar muncul di kedalaman Katedral Quickdown. Datang, Anda semua memasuki formasi mantra dan memanfaatkan energi sejati Anda. Tetaplah bersamaku dan aku jamin kalian semua akan segera menjadi demi immortal. Operasi Azure Heavens sekali lagi muncul di dunia. Putra mahkota telah menggunakannya untuk mencapai tingkat Sage Agung dan kemudian, dalam kesombongannya yang tak tertahankan, telah memimpin 18 Sage Agung untuk membunuh Yangki. Sekarang, Lord Quickdown menggunakan operasi Azure Heavens untuk mencoba mengakhiri Gunung Gantung, benua Raja Sage, dan armada Bintang Utara. Tanpa memanipulasi kekuatan-kekuatan ini untuk bertarung dan membunuh satu sama lain, tidak mungkin Lord Quickdown, yang biasanya tetap bersembunyi di balik bayang-bayang, bisa bersaing dengan Gunung Gantung. Perlahan tapi pasti, dia berusaha membuat harimau dan serigala saling membunuh. Saat operasi Azure Heavens mulai berlaku, seluruh benua Quick Fajar menyelinap ke aspek kekosongan dan menghilang dari sistem planet Yorewild. Perkembangannya tidak luput dari perhatian para pengintai di armada North Star. Paman, kata salah satu anak muda di jembatan. Benua Quick Fajar baru saja menghilang. Sepertinya mereka memperhatikan kedatangan armada kita dan bersembunyi. Itu tidak masalah, jawab demi immortal. Beku dapat bersembunyi di kuil, tetapi tidak dapat melarikan diri darinya. Jelas, mereka khawatir terjebak dalam baku tembak. Sayangnya bagi mereka, armada North Star kami telah datang untuk menaklukkan dan menjarah dan kami tidak akan membiarkan siapapun lolos. Setelah kita mengambil benua ini di sini, kita akan pindah ke benua Quick Fajar. Dan di luar itu adalah apa yang disebut Gunung Gantung. Gemuruh, armada berlayar melalui kehampaan, menendang badai spasial dan bahkan menghancurkan planet-planet kecil dan asteroid tertentu yang menghalangi mereka. Di suatu tempat di benua Sage Monarch, anak abadi saat ini sedang bermeditasi. Tiba-tiba, matanya terbuka dan dia melihat ke langit, penglihatannya menembus kabut dan awan sampai dia melihat armada di atas. Sebuah invasi musuh. Dia melompat berdiri, ekspresi terkejut di wajahnya. Orang-orang dari negeri asing. Mereka pasti datang dari seberang Dark True Void. Kapal kuno, senjata kuno, dan aura dari beberapa demi immortal. Anak abadi adalah tiruan dari Yangki, dan mereka pada dasarnya adalah orang yang sama. Basis kultivasinya berada di langkah kelima, membuatnya menjadi Light King Sage. Namun, dia bisa dengan mudah mengalahkan lawan langkah ketujuh. Sayangnya, armada yang masuk memiliki banyak demi immortal, yang berarti mereka dapat dengan mudah menghancurkan benua Sage Monarch menjadi bubuk. Faktanya, bahkan diri sejati Yangki tidak akan mampu menghentikan mereka.
Saat armada besar bergemuruh menuju benua Sage Monarch, klon abadi Yang Qi bisa merasakan keinginan kuat berdenyut di dalamnya. Saat dia menghadapi armada, ekspresi yang sangat serius bisa terlihat di wajahnya. Itu berasal dari tanah suci budidaya di Dark True Void, sistem planet Megaplexus. Itu penuh dengan tanda-tanda demi Immortals, yang berarti bahwa itu lebih kuat daripada kekuatan musuh manapun yang pernah dihadapi Yang Qi. Sudah, klon merasakan sensasi bahaya yang luar biasa. Kembali ketika Yang Qi berada di Kolegium Kaisar Titan, dia telah mengalami firasat bahwa benua Raja Sage akan menghadapi bahaya dalam waktu dekat. Lagi pula, jika penjajah datang, benua Sage Monarch akan menjadi salah satu hal pertama yang mereka temui. Tapi dia tidak pernah bisa meramalkan bahwa bahayanya akan seperti ini. Segera setelah anak abadi menyadari apa yang terjadi, dia menyampaikan pesan itu kepada dirinya yang sebenarnya, yang saat ini sedang terbang menuju sistem planet Coiling Arc. Ketika Yang Qi menyadari bahwa keluarga dan rumahnya dalam bahaya, dia segera membuang pikiran untuk mencari Myriad Worlds Monarch Chart. Berputar di tempat, dia kembali ke benua Sage Monarch dengan kecepatan tinggi, secara bersamaan mengirim pesan ke ibunya di Gunung Gantung. Gemuruh. Armada berhenti tepat di luar ruang abu-abu benua Sage Monarch, di mana ia mulai membangun kekuatan dewa untuk melepaskan pukulan besar. Lebih dalam di kapal utama daripada jembatan adalah De Istana, tempat 10 tetua duduk. Mereka semua adalah demi immortal. Peringkat tertinggi dari mereka semua mengenakan jubah ungu dan memiliki mata yang berkilauan dengan energi ungu. Dia adalah yang paling kuat di antara mereka, orang tua bernama North Star First Rank, yang menjabat sebagai Laksamana Armada. 1. Dengan pikiran, dia mengulurkan tangan ke demi immortal di jembatan. Targetkan ruang abu-abu benua, katanya, tetapi jangan merusak benua dalam prosesnya. Dan begitu mereka berada di dalam, prioritas pertama adalah menangkap para penguasa. Sementara itu, di jembatan, demi immortal menyampaikan pesan itu. Hati-hati saat kamu melepaskan kekuatan dewa. Anda benar-benar, secara positif tidak boleh menghancurkan benua itu sendiri. Dan jangan bunuh siapapun. Meskipun orang-orang ini hanyalah semut, mereka tetap berharga. Masing-masing dari mereka mewakili sejumlah besar kekayaan. Iya Pak, lebih dari 100 epik saga Sage muda segera mematuhinya. Namun, saat itulah sosok tinggi, tegap muncul di atas ruang abu-abu benua Sage Monarch. Itu tidak lain adalah Kaisar Hantu Yama, yang menatap armada dengan ketakutan dan mengirimkan aliran energi untuk menutupi benua. Tiba-tiba, dua sosok kabur di depan Kaisar Hantu Yama, seorang pria muda dan seorang wanita muda. Jangan buang waktumu, kata pemuda itu. Orang lemah sepertimu mungkin juga semut dibandingkan dengan kami. Saya bahkan tidak menyadari ada orang yang begitu menyedihkan. Dari ekspresi wajah pria dan wanita muda ini, mereka memandang diri mereka sebagai orang yang mulia dan beradab yang baru pertama kali bertemu dengan orang biadab yang biadab. Saya adalah mitos bintang utara dari klan bintang utara di sistem planet Megaplexus. Ini adalah giok bintang utara. Dengan itu, mereka berdua hanya memandang Kaisar Hantu Yama, seolah-olah mereka berharap dia berlutut, bersujud, dan memohon belas kasihan. Jadi, kata North Star Jade, ini adalah monster dari neraka Yamas. Sayangnya, darah nerakanya terlalu lemah. Dia pasti salah satu dari iblis-iblis yang lebih rendah itu. Dan lihat, dia hanya langkah ke-8 Great Sage. Kurasa itu cukup untuk membuatnya menjadi penguasa tempat seperti ini. Di Rerun Mahadewa Yorewild, iblis-iblis langkah ke-8 mungkin langka, tetapi di benua North Star mereka selusin sepeser pun. Baiklah, iblis-iblis, berlutut dan mohon belas kasihan. Kemudian serahkan benua Anda dan semua orang serta hartanya. Pada titik ini, tiruan Yang Qi muncul di depan Kaisar Hantu Yama. Sekarang, anak abadi menyerupai Yang Qi di hampir setiap aspek, termasuk ukuran dan tinggi badannya. Dan meskipun dia hanya memiliki basis kultivasi langkah ke-5, dia kira-kira sekuat yang ke-7. Yang Qi telah mengorbankan puluhan demi puluhan ribu iblis-iblis ke benua Sage Monarch dan anak abadi adalah satu dengan tanah itu, memberinya keberuntungan dari surga dan bumi. Selanjutnya, anak abadi bisa mendapatkan keuntungan dari pencerahan dirinya yang sebenarnya. Yang Qi saat ini sama tercerahkannya dengan langkah ke-5 Great Sage, dengan tubuh kedagingan yang bahkan lebih kuat. Namun, levelnya yang sebenarnya hanyalah langkah kedua. Meskipun ia dapat terus memperoleh pencerahan dari langkah ke-6, ke-7, ke-8, dan ke-9, tubuh kedagingan dan landasan kultivasinya akan tetap pada langkah kedua. Namun, karena mereka memiliki pikiran yang sama, tiruannya yang abadi dapat memperoleh manfaat dari pencerahan dirinya yang sebenarnya. Dengan kata lain, selama Yang Qi mendapatkan pencerahan yang tepat,
anak abadinya dapat meningkatkan tingkat kultivasinya. Mempertimbangkan situasinya, anak abadi itu tahu bahwa dia yang bertanggung jawab, dan tidak mampu membayar kesalahan apapun. Paling tidak, dia perlu mengulur waktu sampai ibu dan dirinya yang sebenarnya tiba. Tuan, Bu, katanya, Anda mewakili surga Megaplexus, kan ya, kita diatur oleh Kaisar Surga Titan. Seperti yang Anda ketahui, air sumur tidak bercampur dengan air sungai. Jadi mengapa kita tidak saling menjauh dari urusan masing-masing? Northstar Mid dan Northstar Jade pada awalnya terkejut melihat anak abadi. Tapi kemudian, mereka tertawa. Tampak geli, Northstar Mid berkata, jadi, seseorang menggunakan embrio abadi untuk membuat klon yang sudah ada di langkah kelima itu cukup mengesankan, meskipun itu tidak membuat Anda menjadi sampah. Kalian hanya punya satu pilihan menjadi budak armada Northstar. Bahkan kematian bukanlah pilihan bagi Anda. Ketika kita memutuskan untuk menangkap seseorang, orang itu tidak akan pernah berani mati. Pada titik ini, beberapa anggota parlemen tetua terbang. Gemetar ketakutan, Kanselir Sun Moon berkata, teman-teman dari Megaplexus Heaven, benua Sage Monarch kami adalah lokasi kecil dan tidak akan pernah bisa menahan serangan dari para ahli seperti Anda. Bagaimana kalau kami setuju untuk menjadi subjek Anda, dan Anda melanjutkan jalan Anda? Keberanian apa yang kamu miliki? Kata Bintang Utara Jade. Mata pelajaran apakah kamu bercanda Anda tidak pantas mendapatkan kehormatan seperti itu? Anda hanya layak menjadi budak. Saya akan memberi Anda 10 napas waktu untuk menghemat waktu dan usaha kami dengan membuka ruang abu-abu Anda yang menyedihkan dan sepenuhnya menyerah. Jika tidak, kami mungkin akan marah dan mengeksekusi kalian semua. Putuskan sendiri. Perlawanan tidak ada gunanya dan hanya akan menghasilkan korban yang tidak perlu. Jadi, maksudmu kamu berencana untuk membantai kami? Klon Yang Qi berkata, matanya berbinar. Dia tahu bahwa sekarang adalah waktunya untuk bermain cerdas. Membantai kamu kami memberimu jalan keluar, kata Bintang Utara Jade. Berhentilah mencoba mengulur waktu, kata Northstar Mid. Jelas bahwa Anda berharap bala bantuan akan tiba. Apa? Menurutmu dirimu yang sebenarnya akan muncul bahkan jika dia melakukannya, itu tidak akan ada gunanya. Dia hanya akan membuang nyawanya. Ngomong-ngomong, bahkan jika dia mencoba lari, kami memiliki sihir rahasia yang bisa kami gunakan padamu, untuk memaksanya keluar dari persembunyiannya. Tidak peduli apa yang Anda lakukan, Anda akan kalah. Atau kita bisa menunggu untuk melihat trik apa yang dia miliki, kata Northstar Jade. Keduanya tertawa kecil seolah-olah mereka tidak peduli pada dunia. Apa itu tadi? Seseorang berkata. Tiba-tiba, celah terbuka, dan seorang pria muda melangkah keluar, mengenakan jubah pertempuran Legiun Dewa, tombak panjang di tangannya. Diri sejati Yang Qi telah tiba. Berkat koneksi misteriusnya ke benua Sage Monarch, dan kecepatan yang diberikan oleh sayap malaikat, dia mampu menembus kekosongan dengan kecepatan yang mempesona. Northstar Jade dan Northstar Mid awalnya terkejut, tetapi setelah melihat Yang Qi mereka merasa lebih percaya diri dari sebelumnya. Kamu adalah dirimu yang sebenarnya. Anda hanya langkah kedua Great Sage. Kenapa kamu begitu lemah? Anda memiliki kekuatan laten yang luar biasa dalam diri Anda, kata Northstar Mid. Apa garis keturunanmu? Apakah Anda memiliki tubuh pertempuran dari dunia abadi? Berlutut sekarang dan beri kami 3 set 3 koutao, perintah Northstar Jade. Jika Anda melakukannya, saya akan mengizinkan Anda menjadi budak pribadi saya. Jika Anda terlibat dengan orang lain maka saya tidak dapat menjamin keselamatan Anda. Anda pasti akan dijual dan dikirim ke lokasi terpencil di mana Anda bisa dengan mudah terbunuh. Tetap bersamaku adalah pilihan yang paling aman. Dia tersenyum dengan pasti seolah-olah dia telah menemukan mutiara yang sangat besar mencuat dari lumpur. Apakah begitu? Kata Yang Qi. Klan Bintang Utara, ya apakah itu klan yang sangat besar? Bintang Utara Jade tertawa. Betul sekali. Sistem planet Megaplexus terdiri dari benua Bintang Utara, benua Istana Selatan, benua Westgate, dan benua Iswol. Dari semuanya, benua Bintang Utara kita adalah yang terkuat. Iorewild Anda dulunya adalah yang terkuat dari sistem planet yang diawasi oleh Titan Emperor Heaven. Tapi neraka euforia menyerbu dan sekarang Anda hanyalah Rerun Mahadewa yang berserakan. Anda bahkan tidak bisa mendekati membandingkan dengan kami. Jika Anda menjadi budak saya dan melayani saya dengan setia, Anda akan mencapai kejayaan yang tidak pernah Anda impikan sebelumnya. Karena memang begitu, kurasa. Baiklah, berlututlah, sela Northstar Jade, dengan kesan bahwa dia telah membuatnya cukup takut. Saya belum selesai. Karena begitulah, kurasa aku akan membunuhmu. Mari kita lihat apakah klan Northstar Anda benar-benar sekuat itu, atau apakah semuanya panas.
Bahkan ketika kata-kata itu keluar dari mulutnya, dia menerjang ke depan, dikelilingi oleh cahaya yang menyilaukan. Gemuruh. Tombaknya bergetar dengan kekuatan penghancur dan memancarkan cahaya bijak yang dipenuhi dengan proyeksi roh dewa. Dalam sekejap mata, ujung tombaknya berada di dada North Star Jade. Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos. Besok kita lanjut lagi, oke?